Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la ilaha illallah. Bapak-bapak, jemaah sekalian rahimahumullah, pertama dan pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan Allah ringankan langkah kita untuk menuju masjid ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah selalu kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau dia Islam sampai kepada kita, sampai kepada Rasul kita, dan insya Allah sampai kepada kita hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang masuk berlima-Allah, setiap satu pagi kita ada kajian berminggu. Dan insya Allah pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Heri Hasan. Bagi bapak-bapak semuanya nanti yang hadir, kami persilakan untuk interaktif atau berdiskusi dengan Pak Heri nantinya di sesi tanya jawab atau diskusi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita silakan kepada Pak Ustaz Heri Hasan untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Ustaz Heri Hasan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya tadi sudah sampaikan tadi Pak Ali, temanya apa tadi Pak Ali? Temanya Pak Ali? Bayangan PKI. Ya, temanya insya Allah akan dari Pak Ali tadi. Nanti sama-sama kita simak ya Pak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil ma'bud. Subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamut. Wassalatu wassalamu ala sirri aidil wujud wa asrarin nuril kullil mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi kulli syaki wa mas'un wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maw'ud wal hadirina fi hadzal majlis la'allakum min ahli sujud wa ta'abbud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin, ada hadirat juga. Hadirin dan hadirat salat subuh yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sentuhan rahmatnya, dengan pancaran hidayahnya, kita bisa diberi kekuatan untuk hadir di pagi hari ini dalam rangka kita taklim bersama, belajar bersama dalam suatu forum yang bernama Beliku. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya, dengan kemuliaan akhlaknya yang didukung pada sahabat, sampailah risalah ini kepada kita sehingga kita terkerahkan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin, sebagaimana
biasa kita setiap subuh kita mengadakan taklim bersama, dan di pagi hari ini giliran saya dan mengambil tema yang sangat ekstrim, yaitu bahaya laten bagi ketua DKM dan para ustaz. Sebenarnya tema ini hanya sebuah judul yang komersial namanya, marketing untuk supaya laku dijual. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul bahaya laten ketua DKM dan para ustaz. Bahaya laten adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia bahaya yang ditimbulkan, bahaya yang tersembunyi yang akan timbul suatu waktu karena suatu pemahaman ideologi atau pemahaman pemikiran yang akan timbul suatu waktu. Itu bahaya laten. Seperti contoh PKI, itu paham ideologi yang akan timbul suatu waktu. Ini sudah ada indikasi begitu. Dalam tata bahasa Arab juga dipelajari yang namanya penyebutan sebagian sesuatu dari kepada keseluruhan. Namanya kullu badalun kulli min ba'di. Dari penyebutan ke sebagian dari keseluruhan. Contoh seperti bahaya laten ketua DKM dan para ustaz. Pada intinya adalah disebut juga ulama su. Oleh karena itu judul dan tema ini dilatar belakangi dengan pemikiran yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala bersabda Rasulullah ya, la ghairu dajjal ahwabuni ala ummati qalaha salasa wa qala qultu ya Rasulullah ma hadal ladzi ahwabuka ala ummatika qala a'immatan mudillina. Ini pokok daripada permasalahan kita. A'immatan mudillina atau bisa dibaca a'immatun mudilluna. Rawahu Ahmad atau Musnad Ahmad. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Nabi Sayyidina Abi Dzarrin berkata, untuk amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala seraya berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghairu dajjal ahwahuni ala ummati. Selain dajjal yang aku khawatirkan atas umatku. Qalaha sampai mengulang 3 kali, qalaha salasa. Nabi Muhammad bersabda sampai 3 kali sehingga Abi Dzarrin menimbulkan pertanyaan, qala qultu ya Rasulullah ma hadza, apa yang dimaksud dengan yang mengkhawatirkan ala ahwa buka wa ala umatika, yang membuat khawatir kepada umatmu selain Dajjal. Jadi Dajjal itu setara dengan para ustaz, para ulama yang memang ulama su maksudnya.
yaitu menjawab Rasulullah SAW, a'immatan mudillin, yaitu para pemimpin yang sesat. Jadi pembahasan pagi ini adalah a'immatan mudillin, para pemimpin yang sesat. Sebagian dari para pemimpin itu adalah ketua DKM, ketua ustadz, para ustadz semua. Nah, jadi a'immatan mudillin, a'immatun mudilluna. Baik, lanjut. Udah waktunya udah. Sebelum lagi. Jadi yang kita bahas pagi ini sudah jelas a'immatan mudillin, yaitu para pemimpin yang sesat. Jadi mutar dulu hingga ketemu pada titik a'immatan mudillin. Siapa a'immatan mudillin? Dalam kamus Munawwir disebutkan qayyimul amri, yaitu seorang yang memberi kebijakan. Ini bahaya. Begitu pemimpin itu memberi kebijakan salah, maka itu bahaya laten namanya. Au manik tada bihi, atau orang yang diikuti bihi dengan kaulnya itu, dengan perkataannya. Imam Ali bin Muhammad Al-Jarjani dalam kitab Ta'rifat mengatakan al-imamu lahu ar-riyasatul amatu fid dini wad dunya jami'an. Imam Al-Jarjani mengatakan siapa imam itu? Imam adalah pemimpin fid dini wad dunya, yaitu tentang urusan dunia, baik urusan dunia dan urusan akhirat jami'an kesemuanya. Itu pemimpin menurut Imam Al-Jarjani. Fiddin wa dunia jami'an artinya bisa dikatakan ulama dan umara. Sebagian dari ulama dan umara itu kita terjemahkan para ustadz dan para DKM yang pendapatnya diikuti oleh umatnya. Itu bahaya laten. Mengapa hal ini terjadi? Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 3 diterangkan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Sebagian daripada manusia itu berbantah-bantahan tentang hukum Allah, tentang adat Allah, sifat Allah yang tidak berdasar kepada ilmu. Artinya kita tidak mempunyai ilmu tapi berbantah-bantahan, atau kalau bisa berdialog yang tanpa ilmu. Wa tattabi'u kulla syaitanin marid, cuma mengikuti kepada jejak langkah setan yang sangat sadis. Dilanjutkan di ayat yang ke-8 surat Ahad, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabun munir, yaitu sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian, tidak semua, tidak termasuk para ustaz di sini, tidak termasuk pada kepribadian di sini. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabun munir. Sebagian manusia yaitu suka berbantah-bantahan bighairi ilmin, tanpa pengetahuan yang memadai, wala hudan, dan tanpa petunjuk dari seorang ustaz, dari seorang kiai, dari seorang syekh misalnya. Wala kitabun munir, bahkan tidak ada rujukan, tidak ada kitab panduan yang kita bisa dijadikan hujah.
Di akhir zaman ini, di akhir zaman ini sering kita jumpai yang disebut atau yang dikhawatirkan oleh sabda Nabi tentang a'immatan mudlilin. Suatu contoh adalah Ustaz F.W. Effendi di YouTube-nya itu mengatakan, mengutip surat Ad-Duha ayat 7 yang berbunyi wa wajadaka dhallam fahada. Beliau itu terlalu bagus. Dia itu ya. Dia itu mengatakan, Effendi itu mengatakan wa wajadaka dhallam fahada. Allah menjumpai kamu Muhammad dhallan, keadaan sesat, fahada, kemudian memberi petunjuk. Jadi Nabi Muhammad itu disesat. Mengapa mengatakan begitu Ustaz Effendi? Bukan Ustaz Effendi, bukan Effendi. Dolan Fahada mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dolan Fahada. Nabi Muhammad itu dikatakan sesat. Padahal menurut tafsir Sawi, dolan Fahada itu bermakna Nabi Muhammad itu berada di antara orang-orang yang sesat. Itu sedikit bedanya, cuma fatal hasilnya. Nah, ini bahaya latennya para ustaz. Sedikit bedanya, fatal hasilnya. Bahwa Nabi Muhammad itu berada di antara orang-orang yang sesat. Padahal kemudian Allah memberi petunjuk. Lebih fatalnya lagi, dia itu Ustaz Effendi mengatakan memperkuat dari mengungkap hujahnya, memperkuat pendapatnya, mengutip ayat Qul innama ana basharun mislukum. Tidak dilanjutkan, padahal kelanjutannya yuha alayya. Jadi Qul innama ana basharun mislukum. Saya sama seperti kalian semua. Diputus ayat itu, sehingga memang seakan-akan benar. Kalau ini dikatakan kepada orang awam dan mengikuti perkataan Ustaz Effendi ini, maka yang disebut a'immatan mudlilin, bahaya laten. Oleh karena itu kita haruslah bisa bijak mengambil pendapatnya siapa. Yang lebih fenomenal lagi terjadi di Indramayu yang bernama siapa? Panji Zaitun dengan pemimpinnya Panji Gamelan. Kalau orang Jawa itu Panji Gamelan. Gamelan itu ya dongeng. Saya tidak menilai banyak tentang dia karena memang sudah banyak di YouTube, maka saya tidak terlalu singgung. Tapi begitulah contoh a'immatan mudlilin. Berapa ribu yang dia sesatkan melalui pemahamannya, melalui pengetahuannya yang memang sesat. Tapi dia itu sebenarnya memang pandai. Kata orang pandai pintar. Tapi mengapa terjadi demikian? Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 38 yang berbunyi وَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّ عَنْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Sungguh telah menghiasi. Siapa yang menghiasi? Syaitan a'malahum. Syaitan menghiasi sehingga Panji Gamelan itu merasa enak,
merasa nyaman dengan pendapatnya, dengan situasi yang begitu. Padahal dia itu seorang yang pandai, seorang yang bisa dibilang intelektual. Karena Sayyidina lahu syaitan telah menghiasi syaitan itu amalan kepada perbuatan-perbuatannya, sehingga merasa nyaman, merasa enak. Kita pernah merasa, saya khususnya, ada di suatu tempat yang memang tempat itu ya dalam kemaksiatan, tapi hati kita merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Alhamdulillah, hal itu berarti ada sedikit iman yang diberi pancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lama-lama di tempat itu. Ada sebagian orang yang memang ada di tempat yang dalam keadaan maksiat, dan itu terus dan terus sehingga akhir hayat. Kenapa? Karena ayat tadi menjelaskan sayyidina lahumus syaitan. Di akhir ayat itu wa kanu mustabasirun, padahal mereka itu mustabasirun, punya pandangan yang bagus, mempunyai pandangan yang cemerlang, mempunyai pandangan yang intelektual. Tapi sudah karena setan yang menghiasi, tertutup lagi. Maaf, saya menit lagi. Oh, sudah. Berarti saya udah nggak perlu gitu. Berhubung saya diperingati, padahal masih banyak, maka saya akan membacakan satu ayat lagi. Ayat surat Yusuf ayat ke-39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Surat Yusuf ayat 39. Solusinya, karena dipersingkat, padahal masih dipersingkat, solusinya ada supaya tidak terjadi bahaya laten tadi, atau yang disebut oleh Nabi, yang dikhawatirkan oleh Nabi, a'imatan mudillina. Maka wattaba'tum millata abai, kita mengikuti agama abai. Abai itu bapak-bapak kita, tapi kalau dalam bahasa Arab diartikan nenek moyang. Abai. Jadi tidak asal ikut, tidak asal berhujjah, tidak asal mengikuti para ustaz yang mudillin. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kita runut, ada sanadnya. Beragama itu ada sanadnya, berguru ada sanadnya. Tidak asal comot dari suatu tutup yang tidak bersanad, akhirnya ketemulah dengan yang bersanad Ustaz Effendi. Kan bahaya. Kita bertemu dengan Ustaz Syekh, apalagi bergelar Syekh Gumilang. Itu bahaya. Sehingga Al-Quran menyatakan wattaba'tu tadi. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah layak, tidaklah pantas kami untuk musyrik atau menyekutukan Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Yang demikian itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah bagi kita dan bagi pada manusia pada umumnya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi sebagian besar kita tidak bersyukur. Oleh karena itu, bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak tahu? Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yashkurun. Jadi kita memang harus banyak-banyak belajar, banyak
andalkan atau kita bisa dipercaya kesanatan ilmunya sehingga agama ini lurus kepada millatu Ibrahim. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu ya Ustaz Heri. Terima kasih Ustaz Heri, pagi ini luar biasa sekali kajiannya. Biasanya Pak Heri 10 menit, 15 menit sudah cukup, katanya ini 25 menit masih banyak materi ya. Jadi kayaknya pagi hari ini Pak Heri tampak grogi sama sekali dan sangat bersemangat gitu. Seperti bersemangatnya Pak Ustaz Kadri dari awal kayaknya udah bersemangat ya Pak Kadri ya. Jadi terima kasih Pak Heri, saya sedikit menyimpulkan tadi bahwa disampaikan oleh Pak Ustaz Heri, manusia itu senang berbantah-bantahan tanpa ilmu yang memadai Pak Heri ya, dari kitab-kitab atau rujukan-rujukan yang mumpuni. Kadang-kadang kita ini seperti kita tahu baru tahu isim mausul saja atau isim mabni dan mu'rab dan Pak Puji ya, itu mungkin kayaknya orang paling tahu nama saraf gitu kan. Memang baru tahu isim mausul, isim mabni, isim mu'rab, tapi sepertinya udah paling tahu nama saraf gitu. Jadi contoh seperti itu Pak Heri ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita diskusi bersama. Baik, tadi sudah 25 menit sampai Pak Heri, kita nanti tutup insyaallah jam 6.15. Jadi setengah jam lagi kita diskusi. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini membawa hikmah bagi kita bersama. Karena tadi Pak Ustadz Kadri sangat bersemangat, kita beri kesempatan buat Ustadz Kadri yang pertama. Kita Ustadz Pak Kadri paling terakhir, sekarang kita beri kesempatan untuk yang pertama. Silakan Pak Ustadz. Ya. Tentang tema ya. Tema-tema itu biasanya itu menjadi satu sorotan gitu ya. Endingnya kemana ya? Makanya tema yang muncul kemarin itu mengagetkan. Saya sendiri kaget karena awalnya itu bahaya laten. Nah, itu kan gitu kan. Artinya bahaya laten itu kalau diartikan secara lebih ini berarti waktu-waktunya akan meledak dalam segi penafsiran, pemahaman, ide dan sebagainya kan begitu kan. Sehingga ini perlu diwanti-wanti kan begitu. Makanya di tema-tema itu ada sisi pendahuluannya begitu. Makanya kalau sebagai orang yang mampu mempertahankan baik itu ya ini maaf karena ini bisa kemana ya gitu kan, mempertahankan skripsinya, mempertahankan tesisnya, apalagi dalam hal disertasi gitu. Itu butuh penelitian yang konkret kan begitu dan jelas kan begitu. Saat ini kita memang banyak mengambil rujukan-rujukan, ya, artinya rujukan-rujukan tentang kitab-kitab. Nah, dan setiap orang yang menyampaikan itu kita udah bisa lihat, artinya dia alumni pesantren, dia alumni umpamanya dia katakanlah mungkin dia ahli dalam seperti katakanlah dia ahli komunikasi, itu nampak terlihat apa yang dia sampaikan. Tetapi dalam sisi penyampaian memang harus betul-betul kita tahu endingnya itu. Kita harus tahu endingnya bahwa yang nanti menjadi judul ini akan nanti sampai kepada tujuan. Jadi itu yang saya lihat, sehingga yang saya agak kaget itu bahaya latihannya itu kan begitu kan. Kalau bahaya latihan sesuatu yang belum, kan begitu, yang belum terjadi, sehingga akan menimbulkan persepsi orang per orang kan begitu. Tadi sudah diberikan contoh-contoh baik dalam hal ya kalau tentang mungkin hadis dan ayat itu memang bisa menimbulkan multitafsir, ya apalagi hal yang terkait dengan Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu amat jelas, maupun dalam hadis. Artinya jangan berbantah-bantahan dalam hal yang tidak ada sumber rujukannya kan begitu. Ini memang yang harus kita antisipasi.
Sehingga orang-orang itu ada punya latar belakang. Kalau dilihat dari sisi rekam jejak itu kelihatan, oh ini disiplin ilmunya dalam hal yang seperti ini disiplinnya dalam hal seperti ini kan. Sehingga dari sisi biografi orang ini akan ketahuan gitu kan. Katakanlah contoh dia umpamanya SPD, dia Dr. Agus, dia umpamanya MSc dan sebagainya kan. Nah, dalam hal yang terkandung dalam ilmu pesantrenan. Nah, pesantren ini kan dia punya latar belakang ilmu kitab itu sangat kental. Punya rujukan-rujukan kitab yang amat sangat kental kan begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi satu rujukan memang sebenarnya, menjadi satu rujukan untuk menyampaikan. Tapi tema itu memang dibutuhkan untuk menggiring setiap umat ini mau kemana kan begitu. Karena tema itu terkadang orang mampu melihat ini mau kemana ini orang ini kan begitu. Maaf, singkat aja Ustaz. Ya. Udah 5 menit. Jadi ini nanti kita kembangkan terus, karena yang nampak sini yang menjadi sorotan saya itu adalah bahaya laten. Nah ini perlu jadi kajian ini bahaya laten ini. Ada pun masalah ketua DKM dan ustadz itu tergantung disiplin ilmunya kan begitu. Nah, jadi itu yang menjadi bahan kajian kita nanti di panggung belakang kan. Ya cukup ya. Baik, makasih Ustaz. Pak Saimin silakan Pak Saimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak, memang kalau disampaikan ada judul ataupun tema ini, memang menurut saya tema ini apa enggak, jadi tidak, karena bahaya laten itu tentu akan dikembangkan oleh yang mengetahui atau yang mendapat informasi terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan, sehingga seru sekali, apalagi langsung ditujukan kepada orang ataupun Jabatannya kan orangnya jabatannya Ustaz. nah ini ya. Nah, saya tidak dengan jawaban hanya saja tentu mohon untuk berhati-hati sekiranya tema itu akan menimbulkan sesuatu gejolak pada, apalagi nih ketua DKM yang pasti adalah masjid ataupun lembaga agama, itu tentu akan berdampak pada umat ataupun lainnya, sehingga perlu kehati-hatian dan ini, dan akan lebih lagi apabila yang akan menyampaikan itu tentu didiskusikan dengan pembimbing, karena beliau adalah pembimbing. Lain kali itu, jadi memang Terima kasih Pak Saimin. Tapi tadi sampaikan di awal dari Pak Heri, dijelaskan tema itu marketing ya, dan menjual, bersemangat mendiskusikannya gitu Pak Saimin. itu karena itu kalau menunggu orang banyak, Ya. lagi sampai dituakan itu mungkin tentu kalau bahaya laten akan menimbulkan, nah artinya ada sebenarnya mungkin tidak. Terima kasih Pak Saimin. Silakan Pak Paman. Saya cuma sedikit mengingatkan saja, kalau masih ada judul yang lain, tak bakal ada judul yang lain. Mau mancing suasana jadi ini kan. Ya betul. Banyak sekarang judul-judul kita tentang keislaman kita, ketauhidan kita. Setuju. Karena ini kalau nggak bisa menjelaskan secara sempurna, nanti jadi kalau hanya menjelaskan sepotong-sepotong, nah hanya itu yang saya kasih masukan ke teman-teman. Masuk banyak judul yang lain yang bisa menggali tentang agama kita. Karena kalau hanya sepotong-sepotong cara menjelaskannya, nanti takutnya orang malah ini, jadi tanda tanya terus itu, selalu pengen penasaran. Ada apa? Tidak banyak lagi. Ya, Betul. itu aja sih. Terima kasih Pak Paman. Terima kasih sekali. Silakan Pak Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dol. Karena ini kembali Bu ya, kami mungkin mencoba sedikit mengelaborasi namanya judul dari Pak. Dan saya setuju untuk marketing nggak apa-apa. Mungkin nilai rasa, karena kita ada rasa ini cewek, ada merasa nilai harus kan udah dunia itu biasa aja nggak ada istimewa di Pak Heri.
nama marketingnya ada. Kalau bahaya laten dalam konteks biologi itu seperti virus. Virus itu lama-lama hidup di tempat orang lain, di tempat hidup lain, dia memanfaatkan mesin orang lain untuk hidup kepentingannya sendiri seperti itu. Jadi kira-kira dalam konteks biologinya itu suatu virus dia nggak kelihatan, tiba-tiba memanfaatkan posisinya kalau bahasa DKM ataupun Ustaz tadi untuk kepentingannya sendiri seperti itu. Kembalikan lagi mungkin kalau kita lebih introspektif dengan judul tadi, mungkin bahaya ada baliku juga bisa seperti itu. Karena mungkin baliku merasa dia bisa berdebat pada saat kita seperti itu, bahaya ada juga seperti itu Pak. Dan juga yang lebih spesifik, tadi saya mau ngomong dengan Pak Ali, Pak Ali pada lebih apa-apanya terbuka semuanya. Mungkin kayak Pak Ali nih, niatnya itu membangunkan orang sholat subuh. Tapi kadang-kadang agak lucu juga, pas Pak Id sudah baca Al-Quran dan Pak Ustaz, dia potong dengan omongan sendiri. Berarti niat itu untuk tampil dia dan untuk dimulai rasa syukur lagi seperti itu. Itu tadi dia udah kenapa apa-apa. Tapi ini terbuka bukan untuk menjebak. Memang kita perlu meluruskan niat buat apa. Jadi bahaya laten itu akan hilang kalau kita meluruskan niat lagi kepada Allah. Karena dalam mungkin kita lihat dalam ilmu apapun, mungkin satu-satunya yang kita bisa koleksi semua kita amat ibadah yang ada pertama dunia itu cuma di Islam. Maka yang demikian kembali ke niat kita untuk apa? Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya laten. Judul alhamdulillah saya luar biasa setuju. Gak perlu budi kuping yang biasa-biasa. Terima kasih Pak Edi. Jadi pagi hari ini Pak Edi berisi sekali sudah datangnya. Terima kasih Pak Edi. Jadi disambung dengan teori biologi dan juga teori virus Pak Edi ya. Jadi terima kasih Pak Edi. Ya, teruskan ya. Terima kasih Pak Edi. Pak Iskandar silakan. Dan Pak Edi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berpendapat apa yang disampaikan oleh Pak Edi, kita jangan bersalah sangka. Mungkin di sini bisa menunjukkan hati kita dan pikiran kita. Mungkin seorang ustaz karena dia itu panutan, karena dia itu adalah orang yang dianggap lebih mumpuni di agama dari yang lain. Kadang-kadang cara dia berbicara, cara dia berbuat itu tidak sesuai dengan seorang akhlak seorang ustaz. Yang kedua, mungkin seorang DKM mungkin pelayanannya kurang, mungkin DKM itu kan pelayan di masjid. Dia sebetulnya orang yang sangat berguna di masjid. Karena untuk pelayanan mungkin dia berusaha untuk meningkatkan. Tapi kalau kita ada dengan negatif dulu, jadi semuanya di sini kita belajar di sini. Yang kedua, mengutip dari dari YouTube kita sampaikan, kita merasa dari orang tak bisa. Bukan begitu Ustaz Zul. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan baligu ani walau ayat baligu ani walau ayat, sampaikan dari satu ayat. Mungkin dengan dapat kita satu ayat ini kita sampaikan, mungkin itu yang bermanfaat untuk kita. Kalau kita merasa orang lebih, ya itu nggak boleh. Tapi kalau hanya satu disampaikan ke yang lain, itu mungkin bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya harap di sini jangan bersalah sangka dulu. Mungkin Ustaz Edi mungkin dia mengutip dari sesuatu atau dari buku lain. Ini tujuannya untuk memperbaiki ke depannya, biar kita tidak salah sangka, menduga yang tidak boleh menyebut oknum, apalagi kita menyampaikan kajian. Walaupun bagaimana salah orang itu Allah yang hukumnya, kita hukumnya. Mungkin itu saja saya yang Terima kasih Pak Edi. Jadi setuju sekali Pak Edi. Jadi kita ambil positifnya Pak Edi ya. Jangan sangka dulu atau jangan salah sangka dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Fir. Pak, silakan yang pakai masker Bapak nggak kelihatan wajahnya Pak. Ya silakan Pak. Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya laten. Es krim banget. Memang kenyataan ini banyak satu ulama ya, ulama masuk ke kebebasan tanpa dasar. Singkatnya, saya
Sosik jalanan liar. Atau diskusi kalau diplomasi pinggir jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajis. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bicarakan tadi saya seperti katanya bahwa bahaya Latin itu ini dari PKI aja gitu. Ada lain ada Al-Quran dan kita bahwa kalau ulama-ulama yang dulu itu memang berbahaya kalau cara menyampaikannya. Dan saya juga memang pernah dulu di training gitu ya di bulan ini obrol kalau Cukup Pak? ya Baik, terima kasih. Silakan Pak. Pak Firdaus. Firdaus. Ya, jadi kita meyakini berjalan hanya dengan ajaran Nabi SAW. Amin. Terima kasih Pak. Silakan Pak Jan.